Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan mukadimah dulu ya, karena saya mendengar bahwasanya ada pembahasan kitab secara runut dan sistematik yang nanti dibahas. Tapi sebelum kita turun dan terjun langsung kepada kitab warisan para ulama terdahulu yang akan menjadi objek kita di dalam belajar untuk mengetahui setiap petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, tentunya saya harus memberikan mukadimah terlebih dahulu. Bagaimana sikap kita untuk memahami ilmu secara benar dan utuh. Banyak masalah yang sering kita jumpai, banyak masalah yang kita sering dapatkan di antara taman-taman ilmu, di antara komunitas-komunitas majelis taklim, dengan berbagai macam masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi lagi di antara majelis ilmu dan di antara orang yang sudah menjadi penuntut ilmu. Dan tidaklah masalah itu terjadi. Salah satunya adalah karena banyak orang secara prematur mengatakan dirinya penuntut ilmu, tapi ternyata dia terlalu prematur. Ketika banyak ilmu, secara mukadimah dia belum ketahui secara benar. Dia belum paham bagaimana sikap kepada ilmu, dia belum mengerti bagaimana sikap kepada guru, dia belum paham bagaimana akhlak dia ketika dia menuntut ilmu, dia belum paham ketika dia menjadi penuntut ilmu, dan akhirnya menjadi banyak masalah pada kehidupan. Disebabkan karena banyaknya orang ketika belajar kepada satu ilmu dari warisan kitab para ulama dan warisan referensi dari para ulama terdahulu, tapi ternyata kita tidak memposisikan diri kita secara utuh. Kita tidak memposisikan diri kita secara benar. Ya, tidak memposisikan diri kita secara benar. Bagaimana seharusnya kita ketika memahami ilmu dari A sampai B, dari A sampai Z sebelum kita betul-betul mengkaji kitab-kitab induk yang menjadi pembahasan serius kita. Inilah yang menjadikan saya pada kesempatan hari ini pada kajian perdana, saya tidak mau buru-buru. Karena memang belajar itu tidak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan wal ta'anni minallah. Karena sesungguhnya terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Pelan-pelan itu datangnya dari Allah. Kita tidak mau terburu-buru. Dalam proses kita ketika mendatangi langsung kitab-kitab induk yang akan kita pelajari secara serius sebelum kita mempelajari bagaimana mukadimah yang benar. Supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi. Yang seharusnya kasus itu tidak perlu menimpa kepada penuntut ilmu supaya tidak terulang kepada diri kita. Hanya karena kita ketika menjadi penuntut ilmu, hanya karena ketika kita menjadi penuntut ilmu, sering sekali tidak memahami ilmu secara utuh di dalam mukadimah kita sebelum kita mengkaji ilmu secara runut dan sistematik. Salah satunya yang kita sering dapatkan adalah ketika kita mendapati banyak orang yang menuntut ilmu, terkadang yang kita lihat sikapnya kasar, sikapnya beringas, begitu gampang dia menodai kehormatan orang gitu. Dan itu seharusnya tidak perlu terjadi ketika orang itu sudah belajar sunnah, dan seharusnya juga tidak perlu terjadi ketika orang itu sudah paham tentang kitabullah. Tapi ternyata kenyataan yang terjadi hal semacam itu banyak. Makanya akhirnya saya mendapatkan di dalam sebuah kitab yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Maka ada satu pernyataan beliau yang sangat layak untuk dijadikan perenungan untuk kita. Kenapa ada orang mereka lahir di majelis ilmu, tapi ternyata justru ilmu yang mereka pelajari menjadikan mereka begitu runcing giginya kepada orang yang beriman, begitu runcing tangannya ketika mencakar-cakar dan menodai kehormatan orang yang beriman. Kenapa bisa terjadi? Padahal harusnya mereka memiliki sifat sebaliknya ketika mereka sudah berada di antara taman-taman surga. Ada satu penjelasan yang bagus dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu ibaratnya air hujan. Ilmu itu ibaratnya air hujan. Dan air hujan itu sifatnya tawar. Air hujan itu sifatnya tawar. Maka ketika air hujan itu adalah sifatnya tawar, maka ketika mendarat di permukaan bumi, maka tergantung akar tanah, akar pohon apa yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu adalah akar pohon kaktus, maka air yang asalnya tawar menjadi pahit
dan menumbuhkan sesuatu yang banyak melukai orang, yaitu dengan duri yang ada di pohon kaktus. Dari air yang tawar berubah menjadi air yang pahit ketika diserap sama pohon kaktus dan membuahkan sesuatu yang sering menyakiti orang ketika berjalan. Tapi ketika air itu jatuh, lalu disedot oleh akar pohon mangga, maka air yang asalnya tawar berubah menjadi manis ketika berubah menjadi mangga yang dipetik secara matang. Dan buah-buahnya memberi manfaat. Daun-daunnya memberikan keteduhan. Maka kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, sesungguhnya ilmu itu kayak air hujan. Kalau direspon sama hati yang kotor, maka ilmu akan menjadi kotor. Dan sering dipakai dan disalahgunakan ilmu itu. Karena memang yang menampung ilmu itu adalah hati yang kotor, hati yang bermasalah. Hati yang tidak pernah dibersihkan dulu sama mereka sebelum mereka ngaji. Akhirnya ilmu hanya dijadikan dalih pembenaran untuk menghina orang, dijadikan dalih pembenaran untuk merendahkan orang, untuk melecehkan orang, bahkan untuk menyesatkan orang, bahkan untuk memandang sebelah mata orang lain. Kenapa kok ilmu bisa menjadi sebuah dalih pembenaran untuk itu? Karena yang menampung ilmu yang dia pelajari adalah hati yang sudah telanjung kotor. Sehingga ilmu yang datang membenarkan perilaku hati yang sebelumnya sudah keruh dan kotor. Ya, tapi kalau ilmu diserap sama pemilik hati yang bersih, maka sesungguhnya ilmu akan memberikan ketenangan, akan memberikan kebaikan, akan memberikan manfaat, akan memberikan akhlak yang mulia. Ketika yang menerima ilmu adalah pemilik hati yang bersih. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita, salah satu tugas besar seorang penuntut ilmu yaitu adalah menyelesaikan PR-PR pada dirinya terlebih dahulu dalam rangka menghantarkan dia menjadi penuntut ilmu sebelum dia menyerap setiap kitabullah dan sunnah. Karena apa? Karena PR ini kalau tidak diselesaikan, ilmu hanya dijadikan media untuk membenarkan sikap buruknya dan perilaku tercelanya yang dia miliki sebelum dia ngaji. Dan ketika ngaji karena tidak diselesaikan PR ini, maka akhirnya ilmu hanya meneruskan kebiasaan buruk yang ada di hatinya. Mungkin dia meninggalkan khamar, mungkin dia meninggalkan riba, tapi cara dia sombong, cara dia merendahkan orang, cara dia memandang orang sebelah mata, tetap diteruskan olehnya walaupun dia sudah lahir di antara para penuntut ilmu. Dan ini yang menjadi masalah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya, karena ini merupakan perkara yang sangat penting ya. Muqaddimah itu sangat mempengaruhi perjalanan kita karena semuanya dimulai dari anak tangga yang pertama. Sehingga saya tidak mau langsung mengajar kitab apa yang nanti saya akan sampaikan. Saya akan mengajak terlebih dahulu kita memberi muqaddimah dulu. Ya, karena sesungguhnya ilmu adalah imam kehidupan, berarti kita harus berkenalan dulu dengan ilmu itu. Gimana sih sifat ilmu yang benar? Bagaimana menghadapi perbedaan para ulama? Bagaimana ketika kita mendapatkan ijtihad yang berbeda di antara penuntut ilmu dan di antara para ulama? Sampai masalah-masalah ini selesai kita bahas. Baru kita masuk kepada pembahasan-pembahasan inti yang diwariskan para ulama terdahulu. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan PR pada diri kita. Dan itulah sejatinya. Kenapa di dalam muqaddimah ini tidak langsung menuju kepada pembahasan kitabnya dan inti temanya. Tapi lebih terlebih dahulu bagaimana kita menyikapi muqaddimah dan prolognya yang benar. Nah, itulah yang menjadikan kita harus memahami tentang perkara ini.